Halo sahabat pembelajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada hari ini hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, yang dimana biasanya kita kalau obras hukum itu di hari Kamis, berhubung hari Kamis itu besok libur, jadi kita majukan, kita reschedule yang namanya obras hukum minggu ini di hari ini, di hari Rabu. Dengan harapan supaya teman-teman sahabat pembelajar yang mungkin menunggu-nunggu obras hukum, PPSDM Hukum dan HAM dan juga penyuluh hukum supaya tetap ada, jadi kita majukan schedule-nya ke hari Rabu. Pada kesempatan hari ini, obras hukum kita itu mengenai topiknya kelitih. Narasumber kita itu dari penyuluh hukum kantor wilayah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Mbak Rina Nurul. Yeay, yang kita mau joinnya agak agak berdrama dulu karena jaringan dan salah satu ada kendala yang lainnya ya Mbak Rina ya. Bagus ya. Aku manggilnya Mbak Rina atau Mbak Nurul nih ya? Mbak aja supaya lebih akrab ya. Mbak Rina. Ya. Oke, Mbak Rina, monggo boleh kenalkan dirinya dulu, Mbak Rina. Ini penyuluh hukum udah sejak kapan? Awal mula berkarir sebagai ASN. Silakan, Mbak Rina. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sobat pengayuman dan sobat cerdas hukum dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Rina Nurul Fitri Atin, penyuluh hukum muda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Menjadi di penyuluhan hukum sebenarnya sudah lama ya, di sebidang penyuluhan hukum itu sudah dari 2009 ketika saya waktu itu bekerja di memulainya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT Nusa Tenggara Timur waktu itu. Oh, oke. Di 2004, 2005 sampai 2009 di Kanwil NTT. Kemudian 2009 pindah ke Kanwil Jogja, juga masuk di sebidang Oh, penyuluhan sampai sekarang, tetapi mulai menjadi fungsional di 2015 atau 16 ya itu yang angkatan pertama pemilih. oh, oke. Jadi dari NTT kemudian hijrah ke Yogyakarta, begitu Iya, ya Mbak Rina ya. betul. Oh baik, oke. Mbak Rina, kameranya turunin dikit atuh, biar kelihatan. Iya, Ini di cakep. kursi. Sudah, sudah. Oh iya gitu ya. Sudah, oke, sip. Jadi Lesehan ini saya, Mbak. apa? Lesehan. Oh lesehan, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Jadi aku tuh pas terima ini Mbak Rina ini mengenai topik kita pada hari ini kelitih, itu kelitih, benar ya aku penyebutannya Mbak Rina ya? Iya, iya. Iya ini hal baru loh, aku itu baru dengar loh, maksudnya ini apa sih kelitih gitu kan? Kalau waktu topik-topik sebelumnya mungkin cukup familiar, sudah mengerti gitu loh. Iya, Tapi ini pas baru kelitih, apa itu kelitih? iya. Jadi mungkin teman-teman sahabat pembelajar juga bertanya apa itu kelitih. Bisa dijelaskan Mbak Rina, apa sih yang dimaksud dengan kelitih itu? Iya, kelitih. Jadi memang saya memang sengaja mengambil topik kelitih ini karena memang Hmm. sepertinya belum pernah ada yang mendengar atau mungkin sudah tapi Hmm. jarang mendengar ya tentang kelitih ya. Aku Jadi baru kelitih dengar ini malah. baru dengar ya. Iya. Kelitih ini hanya ada di Jogja, Mbak, gitu. Untuk Oke, ada di keseluruhannya ya. Jogja. Jadi Oke, ya. kelitih ini merupakan fenomena sosial yang ada di Jogja ya. Hmm. Dan juga merupakan kasus yang cukup menonjol di antara beberapa kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di Jogja ya. Karena banyak sekali Oke. peristiwa selisih ya dan juga korbannya. Bisa dibilang dalam setiap bulan itu pasti ada kejadian atau ada peristiwa ya tentang adanya kelitih ini. Bahkan pernah ada yang sekitar seminggu itu mungkin barangkali ada tiga kali peristiwa Kejadian. gitu ya. Dan ini Oke. tidak terjadi hanya di satu titik tapi di beberapa titik. Titik maksudnya di beberapa kabupaten ya, karena di Jogja ini kan ada 5 kabupaten dan itu tuh merata ya, kejadiannya itu merata. Jadi apa itu kelitih? Kelitih ini merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan
ya, kejahatan milenial Oh, gitu. Jadi kalau di daerah lain mungkin kita sering mengenal istilah begal. oke, Begal iya. kan Ha, ha, ha. ada juga geng motor, Oh, terus kejahatan jalanan lainnya seperti jambret, pencurian motor dan sebagainya gitu ya. Itu hmm, mungkin kalau di daerah lain mungkin bahasanya beda ya. Tapi kalau untuk di Jogja ini memang namanya kebetulan saja keliti karena itu keliti hanya ada di Jogja kan. Memang namanya berasal dari bahasa Jawa itu. Tapi kalau dari segi oh, eh, apa namanya bentuk pelanggaran hukumnya, saya pikir untuk di kota-kota lain juga ada gitu. Nah, hmm, perbedaannya ya, perbedaannya dengan kejahatan lainnya memang ada ciri-ciri khusus dari keliti itu. Yang pertama dari pelakunya. Pelakunya ini oke. kebanyakan ya hampir 70% itu adalah anak atau remaja Oh, ya usia oh 14, gitu. 15, 16, 18 tahun itu kan masih usia anak ya. Itu sudah Iya, bisa betul. melakukan perbuatan pelanggaran hukum kriminal di jalanan gitu ya. Itu SMP, SMA ya, Hmm, sudah seperti itu. Kemudian juga statusnya masih aktif sebagai pelajar. Gitu. Jadi ada yang tercatat sebagai pelajar SMP, ada tercatat sebagai pelajar SMA, seperti itu. oke. Itu dari sisi pelaku. Sisanya sebenarnya sekitar 30% masih di usia remaja juga, tapi Hmm, anak-anak yang putus sekolah ya oke. atau eh, yang sudah lulus sekolah tapi tidak melanjutkan kuliah atau sedang tidak bekerja jadi istilahnya pengangguran tapi Pengangguran. masih Oke. usia remaja usia anak. Kemudian itu dari pelaku ya, kemudian dari sisi korban ini random, jadi tidak bisa ditentukan atau tidak bisa dipastikan yang menjadi korban itu siapa, sasarannya siapa, targetnya siapa, itu tidak ada. Jadi ini yang sebenarnya Oke. menimbulkan keresahan di masyarakat ya, karena siapapun yang berada di jalan di malam hari akan berpotensi untuk menjadi korban. Nah ini yang sedikit meresahkan masyarakat sebenarnya. Sehingga Hmm, hmm, kemarin hmm, di hmm. apa namanya pernah di media sosial sangat ramai sebenarnya tagar Jogja Darurat Kelitih itu cukup banyak Hmm, gitu. Dan juga di jalan-jalan di Jogja ini banyak spanduk-spanduk yang dibuat oleh masyarakat dengan seruan tolak kelitih dan sebagainya. Eh, hmm. jadi kemudian yang ketiga itu tadi pelaku, korban, kemudian yang ketiga itu motifnya itu tidak jelas ya. Eh, Mungkin kalau untuk apa namanya jambret ya begal mungkin dia punya punya motif tertentu ya mengambil harta benda yang ada di Iya, korban. iya. Tapi kalau kelitih ini tidak ada motif itu. Jadi begitu dia hanya menyerang, menganiaya, Oh, melakukan kekerasan, kalau orangnya hmm. sudah tidak berdaya lagi ditinggalkan begitu saja tanpa Oh dia gitu. mengambil harta benda yang ada di Barang. korban. Oh Nah, gitu. ini keresahannya seperti itu karena apa namanya siapapun yang ada di jalan menjadi was-was karena kehadiran mereka tidak pernah bisa diketahui kapan dan di mana jam berapa itu tidak tahu seperti itu. Tapi umumnya itu keliti ini terjadi di malam hari ya, Mbak Rina ya. Iya, di malam hari utamanya di dini hari ya sekitar jam 12 dari mulai jam 11 sampai subuh. Itu Oh, biasanya jadi operasinya itu di jam-jam seperti itu. jadi Bayangkan, yang bisa dibayangkan ya usia melewati anak ya keluar di malam hari di jam segitu itu. dan melakukan Hmm, iya. kekerasan ini kan apa ya sesuatu yang luar biasa dalam arti tanda kutip gitu. Ya ampun, gitu ya. Jadi itu masih anak-anak usia Usia remaja ya. 14 sampai 19 yang notabene masih dalam pengawasan orang tua, Iya, tapi bisa keluar rumah di jam jam dini hari ya iya, menjelang subuh, iya. itu mungkin akan jadi pertanyaan baru lagi nih, kok Iya. bisa, bagaimana pengontrolan orang tua terhadap anak dalam hal ini, begitu ya Mbak Rina Iya, ya. iya, betul Baik. sekali. Kemudian kalau tadi Mbak Rina sampaikan, keliti ini seperti begal ya. Kalau di Jakarta tuh emang kita kenal banyak begal, atau enggak kala itu kita punya ada kasus kapak merah lah segala macam. Tapi kalau keliti ini kan seperti yang begal-begal itu punya tujuan gitu, target gitu loh, apa yang mau diambil dari harta bendanya. Tapi kalau keliti ini kayak seperti ini kayak keliti ini kayak gerombolan anak-anak Iya, yang ada di jalanan,
itu hanya ingin sebagai penunjukan status dengan melakukan katakan melakukan tindakan apa ya, ketidaknyamanan, mengganggu orang-orang sedapatnya mereka untuk pelampiasan, atau karena Iya. terbawa dengan ini Mbak, atau mungkin miras kah, Bisa atau jadi ya, bagaimana, karena itu tuh Mbak Rina? ya bisa jadi karena satu perbuatan ini kan biasanya juga dibarengi dengan pelanggaran yang lainnya. Misalkan seorang yang berani atau melakukan kekerasan yang di luar kelaziman, itu biasanya juga ada apa namanya semacam faktor-faktor, misalkan dia eh, miras dulu ya, kemudian juga Hmm, bisa juga di bawah kendali narkotika, narkoba dan sebagainya gitu. Dan juga memang secara secara eh, apa ya yang namanya anak muda ya, jiwa muda, biasanya mereka memang didahului keinginan untuk banyak bergaul, cari pengalaman, mencari jati diri. Biasanya mereka dipertemukan hal seperti itu. hmm, Kemudian juga karena sering berkumpul, apa namanya, kemudian juga akhirnya bergaul dengan orang-orang yang salah itu, kemudian ya, ya, ini benar. menjerumus ke hal-hal yang jadi memang tidak, suatu pelanggaran hukum tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga ada faktor-faktor penyebabnya. Salah satunya ya miras, seperti itu, Itu ya. etika juga dan lain Ya, sebagainya. prihatin banget sih kalau dengan usia 14 sampai 19 tahun Iya. yang Bahkan di merupakan usia. pandemi seperti ini juga banyak Hmm, ini. Tidak hanya di aduh. luar pandemi ya, yang setiap bulan ini pasti juga ada. Desember kemarin ada, di Agustus juga ada. Mereka membawa Iya. ini ya senjata tajam mereka. Mereka jadi memang berkonvoy apa namanya keliling wilayah, kemudian dengan Aha. membawa senjata tajam gitu. Aduh, ya ampun. Dengan motifnya yang nggak jelas. Tapi tapi ini mungkin kayak kalau dulu anak sekolah ya tawuran-tawuran, mungkin mungkin modelnya begitu kali ya Mbak, atau misalnya gini, katakan satu kelompok litih gitu loh. Eh, Terus ada kelompok litih yang lain. Itu saling menyerang-menyerang kayak begitu, bisa jadi kayak begitu nggak sih Mbak? Maksudnya Bisa jadi, karena awalnya itu kan dari kelompok dari ya? geng, dari geng sekolah ya, dari geng mungkin Aha, dari geng oh sekolah, gitu. kemudian ada saingan, kemudian saling menyerang seperti itu. Sehingga korbannya ini juga kadang-kadang dari kalangan remaja juga, dari pelajar yang berada di sekolah saingan juga seperti itu. Ya Juga unsur ampun balas kau. dendamnya juga ada sebenarnya, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi tidak selalu ada salah satu motif adalah mungkin balas dendam ya dari pelajar yang berada di sekolah saingan gitu. Tapi ada juga korbannya itu adalah orang yang cuman dilewati, misalnya seperti ojek online. Ini kan mereka pulang malam dan kerja di malam hari. Hmm, hmm, Kalau hmm, hmm. dilewati, pas dilewati ya udah langsung aja itu bisa aja kena gitu. Kemudian Pokoknya juga ada sesuka supir sesuka truk hati mereka juga. itu ya. Iya, kadang-kadang ada mobil lewat pas berpapasan, dilemparlah pakai batu. Kadang-kadang seperti itu. Juga ada kejadian Ya seperti itu. Jadi ampun. nggak mesti, Oke. apa ya, tidak ada sasaran yang khusus seperti itu. Jadi sesuka hati mereka lah ketika mereka sedang itu, aduh, kalau gimana kalau misalnya yang pedagang kaki lima yang lagi berjualan Nah, tiba-tiba itu. diserang. Ada kasus Ya. kayak gitu Mbak Rina di sana? Kalau untuk pedagang kaki lima mungkin belum pernah ya, tapi Oke. pekerjanya, karyawannya itu Ah, pulang malam ya, karena kan mereka memang bekerja di malam hari, kemudian tutup juga malam kan, hmm, kalau pedagang kaki lima di hmm, malam hmm. hari. Pulangnya malam, terus pernah ada juga yang menjadi korban. Waduh, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi sudah disebutkan sama Mbak Rina mengenai keliti itu apa, kemudian bagaimana aksi keliti itu sendiri, lalu ada nggak kejadian Mbak? Ini para kita sebut apa ya, si keliti ini, kelompok keliti ini tertangkap, terus kira-kira itu ada hukum apa yang mengatur atas perbuatan keliti itu Mbak Rina? Ya, jadi tidak ada tindak pidana kelitih ya, karena kelitih ini kan dikenakan atau diancam sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang ada dalam dalam KUHP ya, dalam Kitab Hukum Hmm. pidana ya. Jadi sanksi hukum apa yang dikenakan? Yang pertama,
biasanya mereka dikenakan ancaman pidana penganiayaan. Ya, Oke, penganiayaan penganiayaan. di pasal 351 KUHP itu bisa berat, bisa ringan tergantung dari visum korban ya. Kalau untuk penganiayaan luka ringan diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Tapi kalau untuk perbuatan yang mengakibatkan luka berat itu ancamannya pidana 5 tahun. Bahkan ada juga Hmm, kematian atau hilangnya nyawa seseorang aduh, itu 7 tahun. sampai ada. Ya, itu 7 tahun. Banyak Mbak itu kejadian yang sampai nyawanya. Sampai kehilangan, ada sampai membuat kehilangan nyawa orang lain Iya, gitu, Mbak. iya, cukup Aduh, cukup banyak sih gitu. aduh Kemudian ampun. juga karena ini sifatnya geng ya, karena ini kan sebenarnya mereka itu geng. Jadi kalau itu dilakukan secara bersama-sama, maka juga bisa dikenakan pengeroyokan ya, pasal pengeroyokan itu di pasal 170. Hmm, Untuk ringan ya, apabila perbuatannya mengakibatkan luka ringan, maka paling lama itu 7 tahun, dan kalaupun luka berat itu 9 tahun. Sebenarnya cukup tinggi juga ini ya untuk ancaman hukuman. oh, Kemudian juga pasal baik. pengerusakan, karena tidak sedikit juga mereka eh, misalkan ada mobil yang lewat kemudian dilempar dengan batu atau Nah, dirusak dengan pengerusakan ya. setik setik pemukul seperti yang dari besi itu, kadang-kadang begitu juga itu sampai kendaraannya rusak, mobilnya rusak karena dilempar batu, dilempar botol dan sebagainya, itu juga apa namanya, kena pasal perusakan di pasal 406 itu dengan pidana 2 tahun 8 bulan itu. Kemudian juga Hmm, mereka kadang hanya berkeliling, berkonvoi keliling itu dengan hmm, membawa hmm. senjata tajam. Itu pun juga bisa dikenakan undang-undang darurat ya, undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 untuk pidana ya hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Hmm. Namun karena ini usia anak, nah ini jadi tentunya agak beda ya, tidak bisa semata-mata digunakan hukuman pidana ya, karena juga melihat usia anak maka berlaku juga ketentuan dalam SPPA, sistem peradilan pidana anak gitu. Hmm, Karena pidana penjara itu merupakan ultimum remedium, yaitu upaya hukum terakhir yang bisa diberikan pada anak. oke. Jadi sebenarnya Juga, kalau ya gimana gimana? Mbak? Silakan Mbak, nggak apa-apa, lanjutkan. Ya, jadi memang kadang-kadang ini ya salah satu penyebab mereka juga melakukan hal seperti itu karena memang ada semacam anggapan juga dari kalangan kalangan pelaku bahwa usia anak itu kalau melakukan hal-hal seperti itu, perbuatan melawan hukum seperti itu tidak dipidana gitu. Ada anggapan seperti itu sehingga mereka pun lebih berani untuk melakukan hal-hal seperti itu. Padahal usia anak yang juga melakukan perbuatan pidana juga bisa dipidana gitu, seperti itu. Jadi, Dan jadi, jadi kalau kalau hmm, misalkan apa namanya, oke lah mungkin kalau untuk yang pertama ya, misalkan dia membawa senjata, kemudian dari kepolisian biasanya sekiranya itu tidak ada korban, dikembalikan ke orang tua atau diberikan hukuman oke. tindakannya gitu. Tapi kadang-kadang hukuman pengembalian ke orang tua itu diartikan sebagai hukuman bebas gitu ya. Padahal tidak bebas, Hmm, itu sebenarnya adalah sanksi bagi orang tua juga untuk bagaimana supaya kedepannya bisa membina anak. Sebenarnya kan itu. Tapi kadang-kadang diartikan sebagai bebas seperti itu. Jadi ini sebenarnya ketika si anak diberikan sanksi tindakan gitu ya, dikembalikan ke orang tua atau pembinaan ke lembaga gitu, sebenarnya ini juga menjadi tanggung jawab orang tua bagaimana bisa membina anaknya supaya tidak lagi melakukan perbuatan pidana ya, seperti itu. betul. Jadi Hmm, apa namanya? Tapi ketika nanti yang kedua kali misalkan tertangkap lagi melakukan perbuatan pidana, tidak ada lagi yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ini juga untuk anak juga apa ya, bisa menjadi kesempatan pertama sebenarnya untuk memperbaiki diri, karena ini kan anak ya, usia anak itu kan masa ya, depan bangsa, generasi bangsa gitu ya, ada banyak harapan gitu ya di sana. Jadi eh, betul. ya jadi memang dilemanya seperti itu karena mereka memang anak-anak yang belum diusia bisa diberikan pertanggungjawaban pidana secara utuh seperti itu. Iya, baik. Memang kalau
kalau ada beranggapan tadi seorang anak yang telah melakukan tindakan bagian dari keliti itu tertangkap, kemudian karena masih di bawah usia anak atau masih dalam usia anak, itu tidak bisa diproses hukum sehingga dikembalikan oleh orang tua, dan itu banyak mengartikan seperti bebas karena dikembalikan ke orang tua. Cuman tidak akan menjadi efek jera ketika ini menanyakan pendapat Mbak Rina ya, tidak menjadikan suatu efek jera kalau ketika pelaku anak itu tidak dihukum dalam tanda kutip gini. Mungkin kira-kira kalau diberikan sanksi bukan di penjara, cuman ada hukuman atas perbuatannya, itu kira-kira akan berdampak nggak untuk tidak diulangi dibandingkan hanya dikembalikan ke orang tua, supaya orang tuanya ini awasi anaknya supaya tidak mengulangi perbuatan yang salah itu lagi. Bagaimana pendapat Mbak Rina? Ya, sebenarnya lebih lebih efeknya lebih akan terasa ketika itu dilakukan pembinaan ke sebuah lembaga misalnya, karena beberapa kejadian juga kemarin ada anak yang berhadapan dengan hukum juga, kemudian dari hasil semacam musyawarah ya antara kepolisian, orang tua dan sebagainya, itu kemudian ditanyakan ke orang tua, gimana orang tua bisa nggak membina? Tapi ternyata ada juga orang tua yang merasa saya tidak bisa membina gitu. Jadi kemudian diserahkan ke lembaga ya yang bisa membina. Kalau di sini ada organisasi bantuan hukum yang di DC itu salah satunya yang fokus ke pembinaan anak itu adalah YLPA ya, Lembaga Perlindungan Anak. Jadi dari pihak berwajib juga kemudian diarahkan pembinaan ke yayasan lembaga. Jadi mereka wajib lapor, kemudian setelah itu juga harus mengikuti wajib mengikuti pembinaan-pembinaan yang ada di lembaga tersebut. Jadi memang ini harus ada konsistensi dari orang tua juga, komitmen dari orang tua bisa atau tidak. Kalau merasa tidak bisa, itu lebih baik diserahkan ke lembaga yang memang betul-betul bisa membina gitu. Jadi dan ini kalaupun nanti dikembalikan ke orang tua dan orang tua merasa oke, saya bisa membina itu, dan ternyata dalam perjalanannya, dalam prosesnya ternyata memang tidak bisa berubah anak, ya tentunya nanti yang perbuatan yang kedua pun tetap akan ada hukumannya ya, sanksinya seperti itu. Iya, itu kalau saya sih sependapat seperti itu. Maksudnya ketika seorang anak, kalau saya bilang memang usia itu kayak 14 sampai 19 itu masih dikategorikan anak. Tapi sebenarnya mereka itu kadang perilakunya melebihi dari seorang anak itu sendiri gitu, karena sanggup melakukan kejahatan seperti itu tadi. Kalau saya berpendapat sebaiknya ada hukuman yang mungkin bukan penjara, cuma supaya ada efek jera bagi anak itu sendiri, tidak mengulangi hal yang sama, dibanding hanya dikembalikan ke orang tua. Udah diserahkan ke orang tua, silakan anak ini untuk dididik atau dibikin supaya tidak mengulangi perbuatan yang salah itu kembali. Cuma itu akan berbeda itunya dampaknya menurut saya ya, dibanding diberikan hukuman gitu loh. Baik, Mbak Rina. Kemudian nih Mbak Rina, kalau boleh disebutkan apa sih latar belakang penyebab pelaku keliti itu, para pelaku itu melakukan perilaku yang seperti itu? Aduh, libet deh ngomongnya. Apa latar belakang si keliti ini melakukan perilaku seperti itu? Ya, sebenarnya kata kelitih ini dari beberapa stakeholders ya, itu sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi untuk digunakan sebenarnya. Tapi masyarakat di sini memang sudah terlanjur kalau kelitih itu udah pasti langsung tahu, oh ini kelitih gitu. Sedangkan kalau kita menyebut kejahatan jalanan orang masih bingung apa ya, kan bisa banyak tuh jambret apa. Ya, tapi kalau untuk kelitih orang pasti sudah mengarah ke itu, ke yang negatif ya, perbuatan yang tidak baik ya. Jadi
mindsetnya orang itu kalau udah dengar kritik udahlah pokoknya jelek lah pokoknya gitu Remaja kan. yang tidak lazim itu yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak ada motif itu pasti itu. Jadi agak susah Hmm, sebenarnya menghilangkan kata kata kritik ini supaya tidak digunakan gitu ya. Tapi hmm. ya tidak apa-apa karena memang orang taunya itu gitu ya itu. Jadi karena ini kan sebenarnya awalnya itu kan dari bahasa Jawa ya, dari bahasa Jawa dari yang apa namanya orang biasa itu kan kalau malam-malam lapar atau gabut gitu kalau bahasa sekarang tuh gabut kemudian udah cari angin keluar apa namanya Hmm. cari makan dan sebagainya sebenarnya dari situ dan kemudian di saat ini diartikan sebagai kenakalan remaja yang tidak lazim itu jadi itulah kenapa sebenarnya ada saran sebaiknya tidak digunakan tapi bagaimana udah terlanjur populer gitu ya nama ini sebenarnya. Baik. Karena sudah dari dulu nama itu Jadi, ya. iya. Jadi agak susah kalau tidak digunakan. Kemudian tentang latar belakang. Sebenarnya latar belakangnya itu apa itu sebenarnya banyak ya, banyak hal. Jadi yang pertama itu bisa juga dari faktor internal diri si anak, juga dari faktor eksternal dari faktor internal diri anak misalkan dari sisi gender laki-laki ya karena laki-laki itu kan lebih suka kekerasan fisik dan sebagainya sehingga ketika ada ajakan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tentu mereka laki-laki lebih cenderung suka hal-hal yang seperti itu kemudian Hmm. juga dari sisi usia remaja ya usia labil di mana mereka masih mencari jati diri masih kepingin banyak bergaul dan sebagainya punya energi yang besar jadi ketika ada ajakan, ketika mereka menemukan suatu teman yang bisa, oh cocok nih gitu, mereka mau-mau saja gitu, tanpa mereka paham dan tahu dampaknya itu. Kemudian juga Oke. faktor eksternal ini juga banyak ya dari faktor lingkungan, dari faktor lingkungan luar. Misalkan Hmm. kebanyakan ya mereka itu berasal dari keluarga yang tidak utuh atau dari Ya. broken home gitu ya. Broken home ya. Ya, Oke. karena broken home ini sebenarnya tidak selalu kedua orang tua bercerai, gitu ya. Tetapi broken home ini juga bisa diartikan misalkan ada salah satu yang meninggal, ada ayah atau ibu meninggal misalkan salah satu, kemudian juga tidak utuh, tidak berarti dalam secara fisik tidak utuh, tapi juga tidak utuh dalam hal Hubungan memberikan kali ya. perhatian. Misalkan kedua orang tua ini masih utuh, tapi Iya. sibuk bekerja, cuek ya, lebih apa namanya lebih lebih mengurusi hal-hal yang sifatnya untuk pekerjaan, Iya, karir, iya. dan sebagainya Betul, betul. sehingga kurang 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 anak ini kurang Perhatian. bekerja. Karena banyak juga yang saya lihat kedua orang tua cerai tapi anak juga masih kehidupannya masih Baik. baik-baik saja gitu sehingga Betul. Mm-mm. apa namanya saya melihat di sini bukan masalah broken utuh tidak utuh tapi lebih ke bagaimana kita bisa mentranslate ilmu Hubungan, jadi hubungan mentranslate antara orang informasi tua dengan anak itu sendiri ya Mbak Rina informasi ya. ya Jadi seperti itu hubungan antara si anak sama orang ya tuanya pola sendiri. asuh Kemu- seperti itu. Kemudian apa lagi tuh Mbak? Yang kedua juga bisa dari apa ya perlakuan yang salah dari orang tua karena anak ini kan sebenarnya peniru yang ulung ya dia meniru Hmm. atau banyak mencontoh lingkungan yang ada lingkungan sekitar ya misalkan ya itu tadi orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga juga cuek terlalu Hmm. apa namanya cuek ya dengan kehidupan si anak merasa oh anak saya baik-baik saja di rumah gitu anak saya Iya, juga iya. bergaul dengan temannya tanpa orang tahu temannya itu siapa kalau misalkan kumpul itu mereka ngapain gitu ya apa yang kita Hmm. bicarakan itu Hmm. orang tua cuek gitu loh. Nah kemudian juga mungkin dari media sosial ya seperti banyak eh, mendengar apa Iya. namanya kekerasan apa namanya seperti Hmm. verbal abuse ya jadi caci maki dan sebagainya itu Iya, betul, dari betul. karena Pengaruh dari media massa pengaruh juga sosial itu sendiri ya. iya ataupun dari lingkungan rumah lingkungan masyarakat juga bisa seperti itu karena biasanya orang yang berada di lingkungan yang seperti itu juga secara verbal juga kurang ini ya apa namanya kurang santun ya Hmm. dalam hal apa bisa menjadi cikal bakal lah untuk adanya kekerasan gitu. Itu. Kemudian ada juga yang orang tua tidak peduli kemudian dititipkan ke neneknya
penelantaran seperti itu. Jadi penelantaran. Jadi ada beberapa yang pernah saya temui juga sih sebenarnya pernah. Oh, pernah ada Saya kasus tuh, Mbak. ya Mbak Rina, pernah ada kasus Mbak Rina yang mengetahui anak-anak yang pola seperti itu gitu. ya pernah ketemu aja sih, pernah ngobrol dengan apa namanya, orang kebetulan ngobrol dengan orang tua. Jadi memang orang tua broken ya, kemudian eh, yang satunya udah nggak tahu di mana gitu, yang satunya Iya, kemudian iya. menikah lagi gitu, kemudian ini hanya dititipkan ke keluarga yang lain gitu, Neneknya, ha. ke neneknya atau ke kakeknya ya, karena Iya, iya, dan kakek ini kan sebenarnya sudah tua ya, jadi kalau harus iya. mengurusi lagi cucunya seperti itu kan sebenarnya kasihan juga ya. Akhirnya perhatiannya juga kurang, perhatian keluarga lain itu ke anak tersebut juga kurang gitu. Jadi orang tua hanya oke ngasih sekolah, ngasih apa namanya biaya sekolah, Biaya, ya. fasilitas motor, Tanpa dan hadir ya, sebagainya. tanpa hadir. Tanpa Tanpa hadir di hadir, situ betul, bersama anak ya. memberikan pengawasan Oke. tanpa ada perhatian yang lebih. Nah, kemudian juga itu tadi ada salah salah pergaulan ya, salah pergaulan. Ya. Artinya anak itu memilih memilih bergaul dengan orang yang salah. Yang mungkin dia tidak awalnya juga tidak tahu kalau anak-anak ini akan nantinya akan membawa masalah bagi Bawa dirinya dia. gitu. Karena yang namanya anak muda ya pasti saya maunya bergaul dengan sebanyak-banyaknya gitu. Apalagi mungkin ketika di rumah ada masalah di rumah dengan orang tua. Ya, kemudian juga ketika ada masalah kemudian dia lebih suka, lebih nyaman bergaul dengan teman-temannya gitu ya. Dan Betul. ternyata bisa membuatnya lebih dihargai, ya lebih merasa gembira, lebih jati dirinya tuh lebih bisa muncul kalau dengan teman-temannya seperti itu, tanpa dia tahu bahaya dan risikonya. Betul, Nah ini betul. yang Karena keempat ya, anak kurang mengetahui, anak tidak mengetahui bahaya dan risiko. Jadi anak kurang mempunyai kemampuan karena yang namanya anak ini kalau tidak dikasih tahu pasti dia tidak akan tahu kalau tidak diarahkan. Jadi kemampuan ini yang kadang-kadang sulit. Misalkan kelitih itu kan berawal dari geng ya. Dan mungkin ini orang tua juga mungkin tidak tahu bagaimana proses proses bagaimana si anak itu menjadi geng, karena untuk pelaku kelitih ini kan mereka tidak dalam semalam menjadi pelaku, tapi ini pasti ada proses-proses yang mungkin barangkali orang tua tidak mendeteksi sejak dini ini, gitu ya. Jadi berawal dari kemungkinan suka kumpul-kumpul, perkumpulan ya kan, perkumpulan. di warung burjo, ya, Iya, betul, betul. ringan seperti itu. Dan kebetulan kumpul ternyata mereka itu adalah geng, ya, jadi diajak-ajak. Terus Betul, betul. dari suka kumpul-kumpul inilah kadang-kadang timbul suatu apa pembicaraan untuk melakukan sesuatu itu tadi, tawuran untuk apa dan lain, untuk kelitih atau sebagainya. Dan biar dibilang keren kali ya Mbak, gimana? biar dibilang orang keren gitu ya, ditakutin gaul, ya. orang gitu, Ya. gaul. Nah jadi orang kalau ngelihat tuh kayak takut, mereka tuh kayak merasa bangga kali ya melakukan itu ya Mbak ya. Ya barangkali ya, gitu. Jadi apa namanya, mereka itu suka kumpul di rumah temannya di malam hari gitu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya dari awal ini kan orang tua juga paling tidak harus bisa mendeteksi lah ketika anaknya sering keluar di malam hari bersama teman-temannya, apalagi sampai misalkan tidak pulang gitu ya, karena kan mereka beroperasi di malam hari, dini hari sampai subuh, otomatis mereka nggak pulang ke rumah dong gitu. Iya, iya. Mereka pasti punya semacam base camp gitu ya. Nah, jadi akan timbul pertanyaan di mana orang tua, apakah mereka tidak tahu gitu ya kalau mereka melakukan hal-hal ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi perilaku-perilaku inilah yang sebenarnya harus dideteksi oleh orang tua, oleh keluarga. Jadi baiknya kalau malam itu di rumah saja, karena tidak baik ya kalau usia anak keluar malam itu memang bukan tempatnya bagi anak untuk keluar malam ya. Tidak juga untuk mengerjakan tugas, kan pasti nggak mungkin lah sampai harus menginap gitu ya. Gitu. Betul. Cuma kalau dari kasus ini, keliti ini sudah dipastikan itu anak-anak itu keluar malam tanpa sepengetahuan orang tuanya itu Mbak.
Jadi Tahu eh, juga ya, tidak bisa dipastikan ya. Hanya ini hanya menjadi karena kalau pertanyaan kemungkinan karena ya. kalau sebagai karena kalau kita sebagai orang tua mengetahui anak kita keluar dengan kita ketahui, pasti kita melarang. Pasti kita tidak Iya, boleh gitu kan? iya itu. Karena itu di apa di luar waktu normal gitu, di tengah malam keluar. Ya, jadi kalau kalau saya bilang ini keluarnya pasti tanpa sepengetahuan orang tua nih. Ya, Kembali ke rumah sebelum subuh. Nah, sudah ada diri kembali ke rumah ya tanpa sepengetahuan orang tua juga. Jadi memang kita yang sebagai orang tua ini harus waspada. Bila perlu tengah malam iya, keluar dari kamar, kita cek kamar anak kita satu-satu. iya. Jadi mesti Gitu memang kan, Mbak? mesti sering-sering ngecek gitu ya. Mesti sering-sering Heeh. ngecek. Makanya Jadi kalau kayak pengawas gitu kan, tapi kayak apa tentunya namanya, kayak polisi gitu loh. dengan apa ya, gaya atau gaya yang sesuai dengan si anak. Karena anak sekarang itu kan kadang-kadang kalau dimata-matain suka nggak suka ya. Tidak suka kalau orang tua Betul. campur, apalagi sampai barang saya kok diliatin atau apa gitu ya. Itu kan pasti nggak suka. Tapi kan orang tua pasti Sudah punya punya cara-cara privacy lah. sendiri soalnya mereka itu Iya, kan, Mbak Rina. udah sensitif kalau sudah remaja itu ya. Betul. Jadi kemudian nih Mbak Rina, kalau upaya apa yang kira-kira dilakukan untuk mengatasi kejahatan jalanan seperti itu, Mbak Rina? Eh, untuk mengatasi tentunya tidak mudah karena ini perlu perlu usaha keras bersama. Jadi gotong royong. Kalau dari usaha upaya represif sih sudah dilakukan ya oleh kepolisian terutama keliling di jam malam ya, patroli di jam malam di titik-titik rawan itu sebenarnya sudah dilakukan, sudah upaya seperti itu. Tapi yang namanya apalagi mereka berasal dari geng motor ya, mereka kan sifatnya mobile ya. Jadi polisinya datang ke titik ini regenerasi ya, regenerasi. Jadi kalau ditangkap satu nanti pelaku yang lain juga nanti akan melakukan karena memang mereka kan sifatnya bergerombol ya, seperti itu. Eh, Baik. Kalau dari preventif ya tentunya pencegahan itu lebih diutamakan untuk dilakukan karena mengingat mereka juga usia masih anak. Jadi Ya. tidak bisa selesai hanya hanya dengan ditangkap karena sifatnya banyak berkelompok ditangkap satu ya pasti yang lainnya juga mereka juga akan melakukan hal yang serupa ya. Nah, kemudian juga tidak cukup hanya ditangkap, tapi juga dicari akar permasalahannya itu apa, gitu. Akar Oke. permasalahannya itu apa. Jadi bisa jadi karena mungkin dia berada atau berkumpul dengan teman-teman itu karena ada masalah dengan keluarganya. Nah, berarti harus diselesaikan dulu nih hubungan komunikasi antara orang tua dengan anak, gitu ya. Keluarga. Jadi kemudian juga kadang-kadang orang tua merasa anak saya tuh baik-baik saja kok di rumah gitu. Tapi kemudian ketika dia berada di luar rumah, dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Nah, ini berarti ada semacam salah paham ya antara hubungan antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi kayak Orang memiliki tua kepribadian ganda gitu ya. Di rumah depan kadang-kadang orang tuanya iya, jadi baik dia sekali gitu sebenarnya ya. baik, tapi kalau begitu keluar Eh, dia menjadi liar pribadi yang langsung. berbeda. Jadi Oh suka gitu ya. sembunyi-sembunyi gitu ya sama. Jadi anak si orang tua itu Oke. terlalu berprasangka baik sama anaknya. Anak saya itu baik kok di rumah di ini itu kan. Tapi sampai dulu ternyata dia bisa seperti itu ya. Ya istilahnya kecolongan itu tadi ya. Dan memang harus harus dikawal betul-betul sih apa anak karena memang usia remaja wajar bila dia punya energi yang menggebu-gebu, kepingin ini, tapi kalau orang tua tidak mengawal ya, nanti bisa lepas nih dari relnya, dari jalurnya gitu. Jadi orang tua jangan hanya ngelihat anaknya di rumah misalnya mau cuci piring, mau nyapu, mau ngepel, baik kok baik, mau ngerjain pekerjaan rumah, taunya di luar, wah Iya. seperti itu. Jadi Kadang-kadang memang ya apa ya kalau di rumah itu dia punya punya batasan kalau kalau tidak ikut aturan dari orang tua nanti dikena marah dan sebagainya. Nah, padahal dalam hati berontak nih, aduh saya nggak suka begini, aduh saya nggak suka begini. Gitu. Padahal iya kan pas begitu keluar ya udah jadi keluar gitu.
Jadi mau nggak melakukan nanti Jadi kena kayak marah. semacam pelampiasan untuk melawan atau kalau itu paling aduh gitu-gitu aja aduh terlalu sopan dan sebagainya kadang-kadang gitu. Ya, ya namanya anak muda ya kepinginnya aduh saya kepingin ini gitu kan. Pengen Iya, merasakan cuma dunia gaul anak memanglah muda itu gimana sih? betul, dan memanglah itu yang harus di usia-usia yang apa ya, usia-usia yang sangat harus bisa dibutuhkan pembimbingan, pendampingan. Kiranya orang tua bisa turun langsung, tidak hanya memfasilitasi seperti kebutuhan katakanlah uang jajan atau kebutuhan lainnya saja, tapi orang tua harus hadir gitu ya Mbak Rina ya untuk Hadir pada mendampingi intinya adalah hadir. anak-anaknya Ya, gitu. Jadi ada dan ya itulah maksudnya komunikasi dua arah antara anak dan orang tua mengenai eh, aktivitas kesehariannya itu apa. Jadi dengan itu mungkin tercipta hubungan yang baik antara anak dan orang tua, maka dengan sendirinya ya apa ini kelitih-kelitih ini tidak akan bermunculan kembali begitu ya Mbak Rina ya. ya betul sekali Mbak Lia. Baik. Nah, sebagai penyuluh hukum, Mbak Rina sebagai uh, penyuluh hukum yang merupakan memiliki tanggung jawab memberikan penyuluhan mengenai hukum kepada masyarakat. Kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk masalah kliti ini sendiri, Mbak Rina? Ya, kalau untuk penyuluh hukum sendiri tentunya lebih cenderung kepada pencegahan ya, karena kalau untuk represif menangkap pelaku itu kan dari kepolisian. Sudah Kalau ada. untuk penyuluh Betul. yang bisa kita lakukan adalah melakukan pencegahan, yaitu dengan memberikan sosialisasi, sosialisasi itu ke anak juga ke masyarakat juga ke beberapa apa namanya perangkat desa ya, karena kalau untuk anak sendiri memang di sini anak harus dilibatkan ya. Jadi jangan sampai hanya ini peran orang tua atau peran masyarakat atau pemerintah, tapi anak sendiri tidak ikut dilibatkan dalam upaya pencegahan ini. Jadi anak itu juga harus diberikan eh, keterampilan semacam harus tahu, harus bisa mendeteksi oh kalau saya banyak keluar malam itu risikonya apa. Jadi meningkatkan kemampuan anak untuk bisa mengenali bahaya dan risiko. Ini yang sebenarnya penting karena orang tua tidak bisa selalu membersamai anak. Orang tua juga punya dong urusan lain karena orang tua mencari nafkah juga kan untuk keluarga, untuk anak juga. Nah, di sini Betul. anak juga harus punya apa ya, harus bisa lebih mandiri, lebih berhati-hati supaya kalau bertindak bisa uh, lebih apa ya, lebih lebih hati-hati itu tadi ya. Jadi anak ya, anak juga harus diberikan pemahaman, sosialisasi karena di banyak kemarin ya dari sekolah-sekolah itu meminta apa namanya penyuluhan ya, sosialisasi dari kami yang itu dilakukan per kelas ya. Kalau Ya. apa namanya per kelas itu kan cukup banyak. Satu kelas aja mungkin bisa sekitar 10 kelas. Jadi Berapa? mereka itu Iya. maunya penyuluhan secara intens. Jadi mereka maunya masuk per kelas supaya anak bisa lebih fokus memahami memahami tentang kekerasan ini. Jadi tidak hanya tentang kultur ini ya, tapi juga tentang bullying juga. Karena bullying ini atau orang yang anak yang suka melakukan kekerasan itu juga menjadi cikal bakal untuk menjadi pelaku pelaku keliti ini atau pelaku kekerasan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Kemudian Ya, juga jadi dari masyarakat kemarin juga banyak melakukan permintaan ke kami juga karena adanya hal-hal yang meresahkan itu tadi. Jadi bagaimana caranya sih supaya masyarakat juga ikut terlibat dalam pencegahan, misalkan dengan membuat suatu kegiatan-kegiatan yang lebih aktif lagi untuk karang taruna, ya untuk pemuda di masyarakat supaya mereka itu kegiatannya itu lebih terarah seperti itu. Tapi masalahnya lagi-lagi ya itu, yang hadir ya cuma itu aja. Yang hadir hmm, yang aktif-aktif aja, yang lurus-lurus aja. iya, iya, Yang iya, iya, sebenarnya nggak pernah hadir juga. Nah ini juga menjadi tantangan bagi masyarakat betul. sebetulnya bagaimana mengajak mereka lebih merangkul seperti itu. Dan juga pemerintah desa ya perangkat desa bagaimana membuat peraturan-peraturan yang ramah anak yang lebih yang bisa mengajak anak untuk dan orang tua tentunya untuk bersama-sama menanggulangi atau mencegah politik. Seperti itu.
Jadi kita Baik. ini sebenarnya kerja bersama ya, kerja kerja bareng, karena kalau hanya menangkap saja mungkin tidak akan selesai masalahnya, tapi dia Selesai, harus betul, menerapkan betul. keluarga seperti itu. Betul, betul, betul. Baik, ini bagi teman-teman sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan kirimkan saja di chat pertanyaannya. Nanti akan saya coba sampaikan kepada narasumber kita, Mbak Rina. Baik, Mbak Rina, karena Mbak Rina berasal dari Jogja dan Kriti ini berasal dari kalimat dari terjadi di Jogja. Saat ini bagaimana kondisi Jogja, Mbak? Aman? Kondisinya insya Allah aman ya, semoga aman. Kita punya harapan yang besar supaya memang Jogja ini masih masih tetap aman lah. Sebagai kota pelajar masih tetap aman untuk pelajar dan aman untuk masyarakat yang lainnya maupun untuk pendatang nantinya ya, seperti itu. Hanya itu tadi. Jadi untuk menciptakan sesuatu yang aman itu kan tidak hanya hanya ingin saja, tetapi juga harus ada usaha-usaha. Dan usaha Betul. itu yang harus kita lakukan bersama, bareng, kerja bareng ini gitu. Jadi Iya, dan betul. intinya juga lebih hati-hati ketika di malam hari ya, karena eh, apa namanya, usia di malam hari itu belum atau tidak baik untuk usia anak keluar malam, atau kalaupun sangat penting ya harus didampingi lah paling enggak seperti itu. Baik, jadi kalau siapapun yang mau liburan akhir tahun ke kota Jogja, kata Mbak Rina masih aman. Iya, tapi ya Makanan itu Malioboro liburan masih menunggu, masih ya. aman. Hati-hati yang masih banyak juga yang apa namanya, pandemi ini ya. Ada pengetatan Eh, sih kalau oh untuk gitu. Mbak Lia. Baik, teman-teman semua sahabat pembelajar, terima kasih buat hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan IG Live BPSDM Hukum dan HAM dengan penyuluh hukum. Aplaus buat semuanya yang sudah join. Buat Mbak Rina, keren. Terima kasih Mbak Rina untuk sharingnya dan juga obrolan pada hari ini. Sukses selalu buat Mbak Rina dan bagi semua yang ingin ke Jogja, seperti Mbak Rina informasikan tadi, Aman, aman. aman, aman. Aman, silakan datang ke Jogja dan melakukan protap sesuai dengan ketentuan kepala daerah masing-masing, menggunakan informasi surat sehat dan sebagainya yang memang diperlukan. Dan selamat menikmati libur panjang mulai dengan besok. Mungkin sudah ada yang cuti. Dan bagi teman-teman sahabat pembelajar yang mungkin saat ini isolasi mandiri, tetap sehat, semangat, percaya diri, dan tetap optimis, positive thinking, harus happy biar imunnya naik, biar cepat sehat. Seperti itu ya. Baik Mbak Rina, terima kasih untuk waktunya. Sukses Mbak Rina dan salam buat rekan-rekan semua yang ada di Yogyakarta. Baik, sampai ketemu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang.